Oke, baik. Kita akan memulai perkuliahan. Ya, saya akan tampilkan slide di sini. Apakah slide-nya sudah terlihat di layar monitor Anda? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke, jadi ini mungkin kalau misalnya seandainya kelas 02 sudah agak lebih depan gitu ya. Kita agak mundur sebentar gitu ya, karena kelas 01 kemarin baru kasusnya itu adalah baru kasus sederhana gitu ya. Ada baiknya kita ulang gitu ya. Jadi kita melihat kembali gitu ya sambil mereview apa yang sudah kita dapatkan kemarin. Oke, baik, saya akan masuk langsung ke apa yang sudah dibahas di kelas 01 ya, dan saya yakin kemarin juga sudah dibahas oleh di kelas 02 ya, yaitu terkait dengan suatu pemodelan dinamik. Ya, jadi kasusnya kemarin kalau di kelas 01 ya, apa yang didapatkan gitu ya. Ada tangki berbentuk silinder dengan diameter 1, kemudian diberikan suatu umpan cairan dengan laju sekitar 5 liter per menit. Kemudian Anda diharapkan bisa membuat model ketinggian cairan sebagai fungsi waktu ya, dan tentukan ketinggian setelah 5 menit jika tidak ada cairan yang keluar. Oke. Nah, untuk kali ini, kemarin ini sudah diselesaikan di kelas 01 ya. Nanti bagi kelas 02 yang ingin melihat metodenya, itu bisa lihat di YouTube-nya ya. Nah, kita melihat lagi suatu sistem pemodelan ini. Cuma di sini apa yang kita lakukan, kita buat sedikit lebih kompleks. Ya, kompleksnya seperti apa? Kalau tadi ada aliran masuk, ya, tetapi tidak ada aliran keluar. Coba kita lihat kasus ini. Ya, jadi di kasus ini ada tangki berbentuk silinder dengan diameter 1 meter, diberikan suatu cairan umpan, lajunya itu adalah 5 liter per menit. Kemudian Anda diharapkan membuat model ketinggian, jadi sama seperti kasus yang sebelumnya, tetapi di sini terjadi kebocoran. Jadi ada aliran keluar dari tangki dengan laju itu adalah sekitar 1 liter per menit. Ya, jadi ini adalah kasusnya. Oke. Untuk menyelesaikan kasus ini, saya akan meminta bantuan. Oke, saya akan melakukan setting sedikit terkait dengan komputer saya, yaitu saya akan menggunakan cam scanner. Oke, supaya kita bisa melihat semua bagaimana penyelesaiannya. Ya, jadi silahkan dipahami terlebih dahulu kasus yang kita punya, ya, sedemikian hingga nantinya kita bisa selesaikan. Oke, baik. Oke. Jika misalnya sudah dipahami, oke ya. Jadi ada aliran masuk dengan aliran keluar, oke ya. Masuknya itu ada 5, kemudian keluarnya 1. Oke. Terus kemudian Anda disuruh membuat modelnya. Ini saya akan stop sharing terlebih dahulu, tetapi akan saya bukakan tetapi yang share desktop. Ya, apakah sekarang sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Nah, sekarang apakah cam scanner saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Layar putih saya sudah terlihat ya? Sudah, Oke, Pak. jadi saya akan memulai dengan menjelaskan menggunakan apa namanya? Semoga tidak patah-patah seperti minggu kemarin, lebih smooth ya, harapannya kita lebih. Oke, jadi apa yang perlu kita lakukan kalau kita memiliki permasalahan seperti di atas atau diberikan deskripsi suatu permasalahan? Ya, langkah pertama, apa langkah pertama yang akan kita lakukan? Jadi saya tulis ini adalah langkah pertama. Ya, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kira-kira?
Yang pertama yang kita lakukan itu adalah membuat skematik sederhana. Kalau misalnya Anda memiliki suatu permasalahan dalam bentuk narasi, ya, Anda coba ungkapkan dalam bentuk gambar sederhana. Ya, gambar sederhana ini biasanya akan sangat membantu sekali untuk lebih memahami kasus yang akan Anda hadapi. Ya, jadi langkah sederhana, saya mulai dengan saya membuat diagram sederhana atau gambar sederhana terkait proses yang ada, gitu ya. Jadi saya buatkan di sini ya suatu tangki berbentuk silinder. Ya. Apakah tangki ini memiliki laju alir masuk? Jawabnya ya. Ya. Di situ disampaikan bahwa ada laju alir masuk, tetapi dia juga punya yang namanya laju alir keluar. Ya, jadi ada laju alir masuk, kemudian ini adalah laju alir keluar. Ya, ini adalah FI yang nilainya itu adalah sama dengan 5 liter per menit. Ya, kemudian kita juga punya F out yang namanya itu yang jumlahnya adalah 1 liter per menit. Ya. Oke, dari diagram sederhana ini ya kita bisa melihat bahwa ada kasus aliran masuk, terus kemudian ada aliran keluar juga. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jadi saya tuliskan langkah yang kedua. Setelah kita membuatkan suatu diagram sederhananya, langkah yang kedua, ya, kita definisikan variabel yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana metode untuk menjawabnya, gitu ya. Jadi di sini saya akan berikan ditanyakan, ya, atau mungkin diketahui terlebih dahulu. Ini ya, saya coret terlebih dahulu ya, ini ya, diketahui apa aja variabel yang kita ketahui, terus kemudian kita definisikan apa variabel yang ditanyakan. Ya, terus kemudian kita definisikan juga bagaimana cara menjawabnya. Ya. Jadi kita sudah buatkan baris-baris untuk apa yang diketahui. Kira-kira apa yang kita ketahui dari sini? Ya. Jadi yang kita ketahui adalah dari persoalan yang kita hadapi, yaitu adalah laju masuk. Ya, jadi kita punya laju masuk itu adalah sebesar 5 liter per menit. Ya, terus kemudian kita punya laju keluar, F out, itu adalah sebesar 1 liter per menit. Ya, terus kemudian kita punya definisi diameter dari silinder itu adalah sebesar 1 meter. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah berapa ketinggian cairan di sini H ini, ya, pada pemodelan ini. Ya, jadi Anda diharapkan untuk membuat suatu H itu adalah fungsi pada suatu waktu. Ya, jadi fungsi dari time. Atau ini adalah sama dengan, ya. Jadi Anda diharapkan di sini untuk membuat model ketinggian, ya, sebagai fungsi dari variabel waktu. Ya, tentu saja dari permasalahan ini kita pahami laju masuknya itu adalah 5 liter per menit, keluarnya itu adalah 1 liter per menit. Jadi nanti ketinggiannya akan bertambah atau berkurang. Kira-kira gimana ketinggiannya? Kalau misalnya lajunya lebih banyak daripada yang keluar, nanti profil ketinggiannya itu adalah semakin naik atau semakin besar. Ya, jadi kita sudah mengetahui tinggal apa yang kita lakukan adalah kita membuat modelnya. Ya, oke, baik.
akan saya mulai bagaimana menjawabnya. Kemarin kita sudah berlatih bagaimana menjawab terkait dengan permasalahan yang kita hadapi. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah membuat peneracaan masaknya. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya kasus seperti ini, ya saya akan bisa menuliskan peneracaannya itu adalah masa masuk kita kurangkan dengan masa keluar, itu adalah sama dengan akumulasi. Ya, jadi ada masa masuk, masa keluar itu adalah sama dengan akumulasi. Ya, kemarin masa masuk kita simbolkan sebagai M titik I, ya, kemudian M titik out untuk yang masa keluar. Ingat ya, titik dot di atas itu menandakan bahwa ini adalah sebagai fungsi laju persatuan waktu. Ya, nah akumulasinya apa? Ya, kemarin kita punya itu adalah ada akumulasi massa dibagi dengan waktunya, delta T-nya. Oke, nah sekarang apa yang kita lakukan? Kita tinggal mengisi aja, gitu ya. Nanti di dalam kasus ini M.I itu apa? Variabel yang kita ketahui, gitu ya. Kemudian M.O-nya itu apa? Gitu ya. Terus kemudian dm dibagi dt ini kita gantikan dengan variabel apa yang kita ketahui dalam kasus ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang m.i terlebih dahulu. Ya. Jadi masa masuk ya, itu kalau misalnya di dalam kasus kita variabel yang kita ketahui itu adalah FI di sini. Nah, FI. Tapikah apakah FI ini satuan massa? Belum ya. Liter itu adalah satuan volume. Ya, menit itu adalah satuan waktu. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah atau kita mau mengkonversi gitu ya, FI menjadi massa, kita butuh satu parameter lagi. Ya, kira-kira parameter apa kemarin yang kita harus bisa hubungkan antara volume dengan massa? Yang kita butuhkan adalah yang namanya rho atau densitas. Ya, densitas in ya dikurangi dengan ya F out-nya. Ya, ini juga sama dengan densitas out. Oke. Terus kemudian ya, apa yang saya punya di sini? Saya punya untuk pengganti dm dibagi dt itu adalah d rho dikalikan dengan volume, ya kan? Jadi di sini adalah perubahan volumenya. Ya. Dibagi dengan dt. Ya, nah, kemudian ya, apakah di sini rho akan berubah-ubah? Ya, kita pahami di sini bahwa yang masuk itu adalah air murni, kemudian yang keluar itu juga air murni, kemudian air yang ada di dalam tangki itu juga air, sedemikian hingga ya kita dapat membuat suatu asumsi. Nah, asumsi nanti bisa berubah-ubah ya, bergantung dari kasus yang akan nanti Anda hadapi. Ya, bisa jadi kalau misalnya asumsi di kasus ini akan berbeda dengan kasus yang lain. Ya, tetapi untuk kasus ini karena tipe fluida yang masuk dan tipe fluida yang berada di dalam tangki serta fluida yang keluar itu adalah sama, maka kita bisa membuat asumsi bahwa rho in ya itu akan sama dengan rho out ya, atau sama dengan rho, yaitu adalah tipe cairan atau densitas cairan yang berada di dalam tangki. Ya. Nah, karena nilainya sama, persamaan satu ini, saya tuliskan ini sebagai persamaan satu, saya bisa mengubahnya menjadi FI, ya, saya kalikan dengan rho, saya kurangkan dengan F out, ya, saya kalikan dengan rho, kemudian
Apa yang terjadi di sini? Apakah terjadi perubahan densitas sepanjang berjalannya waktu? Ya, jika tidak terjadi perubahan densitas sepanjang perjalanannya waktu, ya, kita bisa keluarkan. Jadi ini adalah rho dV dibagi dengan dt. Jika tidak terjadi perubahan densitas, ya, maka rho akan bernilai konstan. Ya, jadi ingat aturan di dalam penurunan, aturan turunan gitu ya. Apabila variabelnya itu merupakan konstan, maka dia bisa dikeluarkan dari turunan tersebut. Ya. V apakah konstan? Nah, ini yang justru yang berubah-ubah. Ya, di mana Anda nanti yang ditanyakan justru itu adalah perubahan ketinggian. Perubahan ketinggian itu akan menyebabkan perubahan volume cairan di dalam tangki. Jadi tidak bisa V ini kita keluarkan. Ya, jadi harus kita pertahankan bentuknya dalam bentuk turunan. Ya. Nah, kemudian apakah ada informasi terkait dengan dV? Padahal di sini ditanyakannya itu adalah H. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa jabarkan untuk yang di bagian ini ya sebagai rho dikalikan dA dikalikan H dibagi dengan dt. Oke ya, saya tulis ulang ya. Jadi Fi dikalikan rho dikurangi dengan F0 dikalikan rho itu adalah sama dengan ya, saya punya rho dikalikan dengan dA kalikan H dibagi dengan D. Nah, sekarang Anda lihat. Apakah A ini berubah-ubah ya dengan berjalannya waktu, dengan ketinggiannya naik, ketinggiannya turun, apakah A ini akan berubah-ubah? A itu apa sih? A itu adalah luas penampang dari tangki kita yang berbentuk silinder. Ya, karena tangki kita itu berbentuk silinder, mulai dari awal atau mulai dari dasar sampai dengan mungkin sampai dari atas, mungkin nantinya akan luber, itu akan memiliki nilai A yang tetap juga. Ya, jadi di dalam kasus ini ya nilai A itu akan bernilai tetap atau konstan. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini saya jabarkan satu-satu, mana yang kita anggap itu konstan, mana yang kita asumsikan konstan, di mana ini nanti untuk kasus yang lain itu bisa jadi berbeda. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Ya, saya tulis lagi Pi di sini dikalikan dengan karena A ini adalah konstan, maka ini bisa saya keluarkan. Jadi saya akan punya A dikalikan DH dibagi dengan DT. Oke, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, ini yang paling senang dari kita biasanya adalah, Pak, kalau misalnya seperti ini ada variabel yang sama, di sebelah kiri tanda sama dengan, gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita coret. Ya, apa yang kita coret di sini? Densitasnya. Karena kita sudah membuat asumsi bahwa densitas masuk sama dengan densitas fluida keluar sama dengan densitas fluida yang ada di dalam tangki. Ya, sedemikian hingga apa yang saya lakukan, saya bisa coret di sini, di bagian sini, kemudian di bagian sini. Oke. Nah, oleh karena itu saya tinggal masukkan Fi tadi berapa? Ya, jadi Fi itu adalah 5 liter per menit. F out-nya itu adalah 1 liter per menit. Oke ya. Nah, kemudian saya punya nilai A di sini. A itu adalah saya punya diameter, yaitu adalah diameternya 1 meter. Makanya, kalau misalnya demikian, A itu saya bisa ini adalah 1/4 pi D kuadrat. Ya, jadi 1/4 pi dikalikan diameternya berapa? Diameternya itu adalah 1. Kalau saya mau ubah ke dalam desimeter kubik,
ya, atau desimeter saya kalikan dengan 10. Jadi ini saya kalikan dengan 10 kuadrat kali DH per dt. Pak, kenapa dikalikan 10? Kan kita punya 1 meter. Ya, kita menyamakan satuan. Jadi tolong perhatikan juga nanti dalam Anda menyelesaikan kasus, satuan yang digunakan. Apakah satuan yang digunakan itu sudah seragam? Jika ada satuan yang belum seragam, Anda seragamkan terlebih dahulu, gitu ya. Seperti halnya saya menyeragamkan satuan untuk panjang ini, ya. Kalau kita lihat laju masuk itu dalam satuan liter atau setara dengan desimeter kubik, gitu ya. Keluarnya juga dalam desimeter kubik per satuan waktu, menit, tapi kita punya di sini satuan panjangnya dalam satuan meter. Oleh karena itu, ya, Anda bisa sebenarnya mengubah liter ini menjadi satuan meter kubik atau dibagi dengan 1000, ya. Atau Anda yang satuan diameter ini Anda ubah menjadi setara dengan sama dengan 10 desimeter. Ya, jadi disamakan terlebih dahulu terkait dengan satuannya. Ya. Nah, kemudian 5 dikurangi 1, saya juga punya di sini adalah 4 liter per menit. Ya. Ini sama dengan 1/4 pi kalikan 100. Ya. DH dibagi dengan dt. Ya. Nah, ini apa yang Anda lakukan? Ya, kalau misalnya berhubungan dengan ini, Anda bisa pindahkan H sebagai sesuatu variabel yang ingin ditanyakan mengikuti ini. Kemudian pindahkan T itu adalah di sebelah kanan sama dengan. Jadi kita pindahkan variabel-variabel H itu ke sebelah kiri tanda tangan sama dengan. Sedangkan untuk variabel T-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi apa yang saya dapatkan di sini, saya akan punya nilai DH itu adalah sama dengan, ya, 16 dibagi pi, ya, per 100. Betul ya? Ya, itu adalah dt. Oke. Kemudian apa yang saya lakukan? 16 pi itu adalah suatu konstanta, 1/100 juga konstanta, maka saya bisa integrasikan di sini. Ya, jawabannya itu adalah H sama dengan 16 per pi dikali 1/100 T ditambahkan konstanta. Ya. Jadi ini adalah jawaban umum. Ya, saya tulis di sini ini adalah jawaban umum. Kenapa disebut jawaban umum? Karena di sini kita masih memiliki variabel konstanta. Ya, apabila kita sudah punya syarat batas, misalnya contoh syarat batas pada saat T0, gitu ya, ketinggian cairan di dalam tangki itu adalah sekian. Nah, kita bisa mencari nilai konstanta tersebut. Ya, begitu konstanta diperoleh, ya, kita gantikan konstanta ini dengan suatu nilai, maka jawaban itu akan sudah menjadi jawaban khusus. Ya. Oke, baik. Dipahami? Untuk penyelesaian dari kasus tangki bocor? Ada yang masih kebingungan? Kalau nanti kebingungan akan saya ulang lagi. Ada komentar? Paham, Pak. Paham ya? Jelas ya? Oke ya. Mungkin dari sebagian dari Anda itu malah berkomen, ada komen gitu, ini mah sederhana sekali Pak, kami di TPB sudah mendapatkan ini, gitu ya. Dan ini untuk mahasiswa teknik kimia, teknik kimia ITB masa dikasih kasusnya sederhana ini. Oke, baik. Kalau demikian, coba kita tambahkan adrenalin kita, ya. Kita lihat kasus berikutnya, yaitu adalah, nah ini dia, ya. Lihat bagian latihan yang ketiga, ya. Nah, sekarang tangki berisi air murni dengan volume 100
feet cubic. Ya, dialiri larutan garam brine dengan konsentrasi 2 pound. Ya, konsentrasinya 2 pound per feet cubic, lajunya itu adalah 5 feet cubic per menit. Ya. Jadi ada laju masuk, ya. Volumenya itu adalah laju volumetriknya itu adalah 5 feet cubic per menit, ya, dengan konsentrasi 2 pound per feet cubic. Ya. Kemudian laju alir keluar sama dengan laju alir masuk. Ya, yaitu di sini sebesar 5 feet cubic per menit. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah tentukan model konsentrasi produk keluar sebagai fungsi waktu. Oke. Ya, tapi sebelum membahas ke ini untuk refreshing aja. Mungkin Anda agak kebingungan gitu ya, khususnya di masalah satuan gitu ya. Pak, ini satuannya kok aneh sih? Ada satuan yang namanya itu feet cubic atau kaki kubik ya. Terus kemudian beratnya pakai satuannya itu pound lagi. Jadi LB itu adalah pound ya. Jadi kaki atau feet terus kemudian pound ya untuk satuan berat itu adalah sebenarnya satuan Inggris gitu ya. Nah, satuan Inggris, tetapi satuan-satuan ini kenapa diajarkan di sini ya? Ini orang seringkali menyebutnya sebagai satuan lapangan ya atau field unit ya. Jadi kenapa ini disebut satuan lapangan? Karena nanti kalau Anda pergi ke lapangan atau ke pabrik ya, Anda akan menjumpai sistem satuan di mana sistemnya itu bukan sistem SI atau standar internasional. SI itu seperti meter gitu ya, detik gitu, terus kemudian kilo gitu. Di beberapa pabrik unit itu sistem satuan unit untuk SI itu jarang dipakai. Yang sering dipakai itu adalah sistem satuan lapangan gitu ya, seperti feet cubic, pound tuh. Nah, pertanyaannya, loh, Pak, kenapa kok seperti itu? Kenapa teknik kimia itu mengadopsi sistem yang susah-susah seperti itu dengan ini? Kenapa lebih spesifik adalah kok kebanyakan sistem satuannya sistem satuan Inggris ya. Nah, ini kaitannya dengan yang namanya pengembangan teknologi. Ya. Kalau Anda lihat cerita gitu ya, zaman Renaissance atau zaman pergerakan industri pertama gitu ya, itu orang yang pertama melakukan itu ternyata itu adalah banyakkan orang-orang Eropa ya, dan khususnya itu adalah Inggris ya. Oleh karena itu ya, karena dialah yang memulai, mereka yang memulai ya, bahasa-bahasanya banyak diadopsi dalam penggunaan teknologi tersebut ya. Makanya kalau misalnya sistem panjangnya itu kaki gitu ya, terus kemudian beratnya pakai pounds gitu ya, karena orang Inggris menggunakan itu ya. Jadi saya ambil sisi pentingnya di sini atau moral dari cerita ini gitu ya. Jadi kalau seandainya dulu gitu ya, seandainya dulu ini kita gitu ya, atau orang Indonesia atau mungkin di Jawa Barat ini orang Sunda gitu yang pertama mengembangkan teknologi tersebut gitu ya, mungkin sistem satuannya itu kalau sistem satuan panjang itu sistem satuan tombak gitu ya kali ya gitu ya. Terus kemudian terus kemudian sistem-sistem yang lain juga diadopsi itu nantinya gitu ya, sistem Sunda. Tapi sekali lagi ya, itulah pentingnya kita itu menjadi pionir dalam teknologi ya. Begitu kita menjadi pionir, kemudian kita menjadi panutan gitu ya, jadi referensi ya bagi yang lain, apa yang kita sampaikan biasanya juga ikut diadopt termasuk dengan sistem satuan ini ya. Nanti Anda akan ketemu gitu ya, agak bingung gimana sistem satuan fit ke ini, tekanan misalnya ya. Tekanan itu nanti Anda akan ketemu namanya satuannya itu adalah PSI. Wah. Nah, PSI itu apalagi tuh Pak dengan ini? Ya, gimana konversinya ke satuan tekanan bar gitu. Nah, ini Anda ingat gitu ya. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini, ya, jadilah pionir
Ya. Kalau Anda jadi pionir ke depannya, gitu, maka apa yang Anda sampaikan itu masih akan direfer orang lain. Ya. Bentuk yang paling sederhana biasanya itu adalah persamaan. Ya, ada yang namanya nanti itu ketemu Anda namanya persamaan Fourier, persamaan Newton, gitu ya, persamaan difusi Fick, ya. Itu adalah contoh-contoh di mana dia yang menjadi pionir itu, ya, itu sebagai bagian dari penghormatan, ya, nama persamaannya adalah nama orang tersebut, ya. Jadi ini aja yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, kembali ke kasus ini, ya. Tangki ini berisi air murni, ya, kemudian volumenya 100 feet kubik. Jadi pada saat T sama dengan 0 sudah terisi cairan. Cairannya itu adalah air murni sebesar 100 feet kubik. Ya. Kemudian dialiri larutan brine, konsentrasinya itu adalah 2 pound per feet kubik. Lajunya itu adalah 5 feet kubik per menit. Ya, laju air keluar dibuat sama dengan laju air masuk. Ya, tentukan model konsentrasi. Ya, nah ini. Jadi sebelum kita menyelesaikan persamaan ini, gitu ya, apa yang kita lakukan, ya, kita buat seperti yang tadi, yaitu kita bikin diagram sederhana. Ya, jadi saya kembali ke sini, ya, saya akan bikin diagram sederhananya. Ya, maka saya bikin diagram sederhananya. Ya, ini masuk. Ya, tangki, gambarnya seperti tadi. Ya, gambarnya saya buat lebih besar karena apa? Lebih kompleks. Ya, ini ada cairan di sini. Ya, terus kemudian ini ada aliran masuk. Dan ini ada aliran keluar juga. Ya, ini ada F in-nya berapa tadi? Jumlahnya? Ada yang masih ingat? Karena layar saya sudah berganti dengan cam scanner. Jadinya ini. Berapa? 5? Betul ya? 5 ya? 5 feet kubik per menit. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, jadi 5 feet kubik per menit. F out-nya dibikin sama. Jadinya itu adalah 5 feet kubik per menit juga. Ya. Terus kemudian ada yang namanya parameter konsentrasi. Konsentrasinya berapa? 2 pound per apa? Feet kubik. Benar. Oke ya. Terus kemudian C out di sini berapa? Ada informasinya? Tidak ada. Kita ketahui. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini, ya. Apa yang berbeda dibandingkan dengan model yang sebelumnya kita buat atau kita selesaikan? Apa yang berbeda? Kira-kira ada yang bisa menjawab apa yang berbeda dari model yang tadi sudah saya buat? 1. Apakah di sini ada profil perubahan ketinggian cairan? Apakah ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, di sini tidak ada profil perubahan cairan. Oke ya. Jadi ya, berbeda dengan kasus yang sebelumnya, kita tidak mencari DH per detik. Ya, tapi apa yang kita cari di sini? Ya, kira-kira apa yang masalah yang kita hadapi? Ya, perubahan konsentrasi, Pak. Perubahan konsentrasi. Ya, jadi kalau konsentrasi itu saya sebut sebagai variabel C. Jadi yang kita cari sekarang itu adalah DC per DT-nya. Ya, jadi ingat itu tadi yang saya sampaikan, gitu ya. Dalam kasus kemarin kasus yang tadi kita selesaikan, kita buat asumsi.
gitu ya, bahwa nanti itu ada densitas itu adalah di sepanjang aliran itu adalah sama. Nah, sekarang mungkin asumsi itu tidak berlaku lagi. Ya. Termasuk juga kalau sebelumnya ada perubahan ketinggian gitu ya, perubahan ketinggian volume cairan di dalam tangki ya. Nah, di sini mungkin juga tidak berlaku. Karena apa? Ya, di sini laju masuk itu adalah laju sama dengan laju keluar. Jadi tolong diperhatikan. Nanti kalau misalnya Anda dihadapkan pada suatu permasalahan, ya, Anda pahami terlebih dahulu, ya, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, ya. Oleh karena itu kita buat sekarang, ya. Ini adalah apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui adalah laju masuk itu adalah sebesar 5 feet kubik per menit. Ya. Konsentrasi masuk, ya, konsentrasi masuk itu adalah 2 pound per feet kubik. Ya. Kemudian laju keluar itu adalah sama dengan 5 feet kubik per menit. Nah. Oke. Kemudian ada apa lagi yang diketahui? Oh, ternyata kita punya volume. Volumenya berapa tadi? Lupa saya. Ada yang bisa ini membantu saya? Volumenya berapa? Volume air dalam tangki. 100 feet kubik, Pak. 100 feet kubik. Ya, jadi saya punya volume di sini 100 feet kubik. Kalau sebelumnya ada dV per detik, sekarang tidak ada perubahan volume. Jadi ini yang dianggap konstan volumenya sekarang. Ya. Oke, maka yang ditanyakan adalah apa yang kita tanyakan, ya, konsentrasi sebagai fungsi waktu. Ya. Ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah konsentrasi sebagai fungsi waktu. Ya. Oke, baik. Kemudian apa yang kita lakukan? Jawab. Untuk menjawab ini, ya, semuanya bermuara pada peneracaan yang sama. Ya, jadi yang kita lakukan itu adalah kita buat peneracaannya, yaitu adalah massa masuk, ya, kita kurangkan dengan massa keluar, itu adalah sama dengan akumulasi. Ya, massa masuknya apa? Seperti tadi, gitu ya. Saya punya yang namanya F-in, ya. F-in ini satuannya itu adalah volumetrik atau volume feet kubik per satuan waktu. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan supaya saya jadi satuannya itu adalah satuan massa? Saya kalikan dengan apa ini? Supaya jadi satuan massa? Rho, Pak. Oke. Nah, ini dia. Ya. Ada satu hal yang apa namanya? Perlu saya sampaikan terkait dengan ini. Peneracaan massa itu ada 2. Yaitu adalah peneracaan massa total, ya. Jadi berapa total masuk, kemudian berapa total keluar, dan kemudian peneracaan komponen. Ingat minggu kemarin dalam kasus kolom distilasi, ya, peneracaan totalnya kita punya yaitu adalah F sama dengan V ditambah dengan L. Itu adalah peneracaan massa total. Tapi selain peneracaan massa total, gitu ya, kita juga punya yang namanya peneracaan massa komponen. Ya, loh, peneracaan massa komponen yang seperti apa, Pak? Kasus distilasi kemarin, itulah yang kita punya F dikalikan dengan konsentrasi suatu komponen sama dengan V
ya, dikalikan dengan konsentrasi komponen ditambahkan dengan L dikalikan komponen tersebut. Ya, contohnya misalnya kemarin itu adalah kita etanol gitu ya. Jadi penracaan komponennya itu adalah F dikalikan konsentrasi komponen ya, kemudian ditambahkan sama dengan ya V dikalikan konsentrasi komponen etanol di produk atas ditambahkan L dikalikan konsentrasi komponen di produk bawah. Ya, nah sekarang ya, untuk menyelesaikan kasus ini ya, yang saya butuhkan itu adalah neraca komponen ataukah neraca total. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Atau siapa bisa ini? Kira-kira kita itu membutuhkan neraca yang sekarang kita butuh untuk penyelesaian itu neraca total ataukah neraca komponen? Neraca komponen, Pak. Nah, kenapa komponen? Loh, ya jelas Pak. Ini kan yang ditanyakan itu adalah C. C itu adalah konsentrasi komponen. Ya, konsentrasi garam ya sebagai fungsi waktu. Jadi untuk pertanyaan yang berhubungan dengan konsentrasi garam, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus membuat neracanya itu adalah neraca komponen. Gitu. Ya. Jadi untuk neraca komponen ini ya, saya akan sedikit modifikasi ya. Jadi massa garam masuk ya dikurangi dengan massa garam keluar itu adalah akumulasi garam. Ya. Jadi sekarang kita jabarkan untuk massa garam masuk. G itu saya bikin garam ya, G subscript garam ya. Jadi untuk mendapatkan massa garam masuk, apa yang harus saya lakukan? Laju volumetrik harus saya kalikan dengan konsentrasi atau densitas. Konsentrasi. Nah, harus saya kalikan dengan konsentrasinya. Ya, supaya saya dapat massa garam masuk. Ya. Jangan dikalikan dengan densitasnya, nanti densitasnya itu adalah massa total masuk. Bedakan ya. Ya, jadi kapan kita akan menggunakan pengalih konsentrasi, kapan kita akan menggunakan pengalih densitas. Ya, bergantung dari pertanyaan nanti. Ya, setelah ini lebih challenging lagi. Ya, kasusnya yaitu semuanya berubah. Nah, itu nanti kita akan selesaikan lagi. Oke, kita fokus dulu ke kasus ini, yaitu adalah laju volumetrik masuk, kita kalikan dengan konsentrasi garam masuk. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Kita kurangkan dengan laju volumetrik keluar, ya, kita kalikan dengan konsentrasi keluar, ya, C out, itu adalah sama dengan, sama juga, ini adalah dm per dt. Ya, jadi ini adalah akumulasi garam. Ya, kalau demikian bisa kita jabarkan dm per dt ini sebagai apa? Ya, sama dengan yang tadi, sama juga dengan ini adalah D volume dikalikan dengan konsentrasi garam di dalam tangki, saya bagi dengan dt. Nah, oke. Ya, ini saya ambil dengan 1. Ya, apa yang terjadi di sini, Pak? Ya, ini kita punya C1, kita punya C0, dan kita punya C. Kalau F1 itu sudah diketahui, Pak, 5 feet cubic per menit. Kalau C1 juga sudah diketahui,
pound per feet cubic. Nah, ini F0 kita juga sudah ketahui yaitu 5 feet cubic per menit. Kita belum tahu C0 gitu ya. Sedangkan V di sini karena tidak ada perubahan ketinggian ya, berarti nilainya konstan, Pak. Ya, jadi ada dua variabel yang sebenarnya itu adalah variabel terikat yang tidak ketahui, Pak, yaitu C0 dengan C. Nah, di sini ya. Pertanyaan saya. Kalau di dalam tangki ini, fluida dalam tangki ini konsentrasinya itu adalah misalnya A, kira-kira yang keluar itu bagaimana? Konsentrasi fluida keluar itu sama dengan A atau tidak sama dengan A? Kalau diaduk merata sama, Pak. Oke, bagus sekali. Oke ya. Jadi kita membuat suatu asumsi. Ya, asumsinya itu adalah proses yang terjadi di situ adalah terjadi pencampuran homogen sedemikian hingga perubahan konsentrasi yang ada di dalam cairan di dalam tangki itu akan mengakibatkan konsentrasi yang sama untuk aliran yang keluar. Ya, itulah asumsi pencampuran homogen gitu. Jadi begitu dia ada garam masuk, dia langsung tercampur, teraduk gitu ya. Langsung berdifusi. Berdifusinya sempurna sedemikian hingga titik di dalam cairan, konsentrasi di dalam cairan itu akan sama dengan konsentrasi yang keluar. Dan itu seragam untuk semua titik di dalam fluida di dalam tangki. Ya, akibat dari asumsi pencampuran ini homogen, ini akan menyebabkan C0 ini sama dengan C. Ya, artinya apa? Konsentrasi garam yang keluar itu sama dengan konsentrasi garam yang berada di dalam tangki. Ya. Pak, gimana dengan C1? C1 berbeda, nggak ada kaitannya ini. Ya, kalau C1 apakah sama dengan C0? Oh, tidak. Ya, bayangkan aja kalau misalnya mempermudah itu adalah warna, gitu ya. Anda punya cairan warnanya itu adalah merah pekat. Kemudian di sini cairan ini misalnya itu adalah air bersih, air murni, gitu ya. Jadi bening. Ya, air pekat satu tetes, apa yang terjadi? Apakah warna di dalam tangki ini, air dalam tangki langsung jadi merah pekat juga? Tidak kan? Ya, jadi merahnya itu akan tercampur dengan air yang tadi, jadinya sekarang merahnya mungkin jadi merah, tetapi merahnya agak merah muda, gitu ya. Jadi terjadi perbedaan konsentrasi antara yang masuk dengan yang keluar atau yang ada di dalam tangki. Tapi yang pasti adalah kalau misalnya itu homogen, maka titik-titik konsentrasi yang ada cairan di dalam tangki itu akan sama dengan yang keluar dari tangki. Gitu ya, sedemikian hingga saya dapat menjabarkan ini, ya, apa yang saya lakukan, gitu ya. Saya punya FI dikalikan dengan CI, gitu ya. Saya hubungkan F0 dikalikan dengan C, ya, itu adalah sama dengan, wah Pak, ini kita punya V dan C yang harus kita turunkan. Tetapi V ini, volume ini, itu adalah konstan. Maka apa yang kita lakukan? Kita bisa keluarkan, jadinya itu adalah DC dibagi dengan DT. Oke, kalau misalnya demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, tinggal kita masukkan. Ya, lihat sistem satuannya, Pak. Sistem satuannya sudah sama semua, gitu ya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung untuk melakukan penyetaraan satuan. Ya, saya masukkan aja 5 ya di sini. Terus kemudian CI-nya masukkan berapa? Soal tadi itu adalah konsentrasi masuk itu adalah 2. Ya, saya kurangkan dengan F out-nya berapa? 5 juga. Ya, C-nya berapa? C out-nya, wah nggak ketahuan, itu yang dicari Pak. Wah ini yang ditanyakan kita, kalau sudah terjawab sekarang, sudah terselesaikan itu. Ya, tapi ini adalah masalah kita.
Ya, jadi ini yang ditanyakan, Pak. Terus kemudian V-nya atau berapa volume cairannya dalam tangki itu adalah 100. Ya. Kemudian DC dibagi dengan DT. Oke. Jadinya di sini ya saya sederhanakan aja 10 dikurangi dengan 5C itu adalah sama dengan 100 DC dibagi dengan DT. Ya. Biasanya kalau misalnya seperti ini, apa yang saya lakukan gitu ya, saya agak males dengan adanya 5 ini. Yang saya lakukan itu adalah saya coba sederhanakan lagi persamaan ini menjadi saya semuanya saya kalikan dengan 1/5. Ya, sedemikian hingga kalau saya kalikan semuanya, semua sukunya dengan 1/5, saya punya 2 dikurangi dengan C sama dengan ya, ini adalah 20, benar ya? 20 DC per DT. Oke. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan? Ini ya, kita selesaikan. Ya, ini sebenarnya untuk penyelesaian persamaan diferensial orde 1 ini akan diberikan pada pertemuan berikutnya ya. Tetapi kita gunakan biasanya adalah penyelesaian yang sudah Anda saya dapatkan di TPB. Paling gampang gimana menyelesaikannya? Metode pemisahan penyelesaian persamaan diferensial yang paling mudah itu adalah kalau bisa kita pisahkan variabelnya. Ini bisa nggak kita pisahkan? Misalnya C semuanya di kiri, terus kemudian T-nya di sebelah kanan. Ya, apakah bisa kita lakukan seperti itu? Bisa? Bisa nggak ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa dengan ini. Oke, kita cara ini ya. Saya itu kalau nggak bisa, maka apa yang saya lakukan gitu ya. Katakanlah saya punya variabel X ini. Saya tahu kalau misalnya ini ya, Anda mungkin bisa lebih cepat gitu ya, bisa tahu bahwa ini adalah C-2 sama dengan min 20. Terus kemudian pakai ln C-2 sama dengan ini. Ada yang jalur cepat lah gitu ya. Coba kita pakai jalur yang sederhana, jalur yang pelan-pelan tetapi kita pasti itu adalah benar. Coba saya asumsikan saya punya variabel itu adalah sama dengan ya 2 dikurangi C. Ya, saya punya masalah di sini menyelesaikan ini itu adalah ini. Saya katakanlah saya punya variabel itu 2 dikurangi C. Apa yang terjadi itu adalah saya turunkan ini jadi DX sama dengan min DC. Benar nggak? Betul ya? Kok susah-susah sih Pak bagian kenapa harus dibuat 2 min C? Karena ini mau saya substitusikan. Ya, kalau ini bisa saya substitusikan nanti saya penyelesaiannya dengan menggunakan pemisahan variabel yang sederhana. Ya, jadi karena saya punya ini, kemudian saya masukkan ke dalam persamaan ini, ya, 2 min C saya udah gantikan menjadi X kan, benar kan ya? Ya, sama dengan 20 DC akan saya gantikan dengan DX. Jadi min DX dibagi dengan DT. Betul? Betul ya? Oke ya. Wah. Ini Pak Anton caranya kuno sekali ini, jalur panjang ini. Jalur panjang tapi dipahami. Itu yang saya senang gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini saya pindahkan X ke kanan semua ya. Ya, jadinya saya punya DX per X. Oke, benar. Sama dengan ya min oke 1/20 DT. Oke, ini kan bentuk pemisahan variabel. Jadi saya bikinkan ini persamaan ini gitu ya sedemikian hingga saya nanti buat jadi pemisahan variabel. Kalau sudah dipisahkan variabelnya, pemisahan variabel itu apa sih maksudnya? Jadi pemisahan variabel itu adalah kalau satu variabel kita bisa pindahkan semuanya ke misalnya satu ruas di sebelah kiri tanda sama dengan tanpa ada variabel yang lain.
Ya, sedangkan variabel lainnya itu bisa kita pindahkan ke semuanya, kita isolasi ke sebelah kanan sama dengan tanpa ada variabel yang lain. Ya, nah seperti ini. Ini adalah kita punya variabel X semuanya di kiri aja. Sedangkan variabel T semuanya di kanan aja. Ya, nah kalau misalnya demikian, apa yang saya lakukan? Saya bisa integrasikan langsung. Ya, integrasi saya akan menghasilkan yang namanya itu adalah saya tulis ulang di sini integrasi dx dibagi dengan x sama dengan min 1/20. Ya, ini itu adalah ln x ya sama dengan min 1/20 t plus konstanta. Oke. Nah, oke, jangan dilupakan X itu kita masih punya. X itu apa, Pak? Gitu ya, yang kita dicarikan itu adalah T. Oke ya, ya udah, nggak ada masalah. Kita selesaikan ini terlebih dahulu, maka saya punya X sama dengan eksponensial 1/20 T plus konstanta. Oke ya. Ini bisa kita buat juga jadi eksponensial 1/20 T dikalikan dengan konstanta. Benar ya? Eksponensial konstanta itu adalah suatu konstanta. Oke. X saya gantikan menjadi 2 min C. Ya, dari mana? Ya, dari sini. Ya, dari pemisalan kita. Ya, dari pemisalan kita ini tadi, ya, kita punya bahwa X itu adalah 2 min C. Ya, sama dengan eksponensial ya 1/20 T dikalikan konstanta. Ya, jadi sekarang saya punya yang namanya maaf, ini ada minus-minus yang belum ini ya. Oke ya. Ya, maka saya akan punya di sini nilai C sama dengan nilai C-nya itu apa? Sama dengan ya 2 dikurangi dengan eksponensial min 1/20 T dikalikan dengan konstanta. Oke ya, jadi ini adalah jawaban dari umum dari ya. Ini adalah jawaban umum. Oke ya, jadi kita punya variabel di sini konsentrasi sebagai fungsi T. Ya. Seandainya ya ada syarat batas, ya, syarat batas yaitu syarat batasnya. Ini bergantung dari soal ya. Jadi kalau misalnya Anda diketahui syarat batas, misalnya pada saat T sama dengan 0, konsentrasi itu adalah 0. Artinya apa? Ya, cairan yang ada di dalam tangki itu tidak mengandung garam. Ya, jadi 100 feet kubik cairan yang ada dalam tangki itu tidak mengandung garam. Ya, nah dengan syarat batas ini kita nanti akan bisa mencari konstanta. Ya. Kita masukkan caranya. Berarti di sini adalah C kita masukkan ke sini, T kita masukkan ke sebelah sini. Nah, jadinya apa? Sama dengan 0 sama dengan 2 dikurangi dengan eksponen 0 itu adalah sama dengan berapa? Eksponen EXP. Karena minus 20, minus 1/20 dikalikan 0 itu adalah 0 dikalikan dengan konstanta. Oke. Oke. Maka saya dapatkan di sini 0 sama dengan ya 2 dikurangi dengan min ya. Eksponen 0 itu berapa nilainya? 1.
ya, dikalikan dengan konstanta. Maka kita dapat konstantanya itu adalah sama dengan berapa? 2. Sama dengan 2. Ya, jadi jawaban dari permasalahan tadi itu adalah C. Ya, kita bisa membuat jawaban khusus ya adalah C sama dengan 2 dikalikan eksponensial min 1/20 T ya dikalikan 2. Ya, jadi ini adalah jawaban dari kasus yang kita hadapi. Ya. Oke, bagaimana dengan penjelasan untuk kasus yang kedua ini? Apakah sudah jelas? Bingung? Ada yang bingung? Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan disampaikan. Ya, dengan senang hati akan saya ulang. Sudah cukup jelas? Oke, jelas ya? Oke, baik. Kalau misalnya demikian, oke ya. Oke, sebagai refreshing, ya, sebagai refreshing. Refreshingnya itu menyelesaikan soal itu refreshing itu. Oke, baik. Nah, ini dia. Ya, nah ini. Oke, coba Anda perhatikan kasus 4 gitu ya, kasus 4. Kira-kira dari pemahaman Anda apa ini yang berbeda dari kasus sebelumnya? Ya. Coba dipahami kasus yang keempat ini apa? Sebuah tangki dengan kapasitas 500 galon. Ya. Mengandung 200 galon air ya. Dengan 100 pound garam dalam larutan itu. Ya, jadi saya punya air di dalam tangki gitu ya, tapi ini sebenarnya bukan air. Jadi larutan garam ya sebanyak 200 ya, dan konsentrasi garamnya itu adalah 100 pound per 200 galon. Ya. Kemudian air ya atau larutan yang mengandung 1 pound garam per galon masuk dengan laju 3 galon per menit. Ya. Dan kemudian keluarnya itu adalah 2 galon per menit. Ya, jadi pertanyaannya itu sebenarnya sama dengan yang tadi. Ya, Anda ditanya berapa konsentrasi garam sebagai fungsi waktu. Ya, apa yang berbeda dari kasus yang kemarin atau kasus yang tadi kita selesaikan? Kira-kira apa yang berbeda? Volume. Sekarang volumenya itu tidak tetap. Betul? Gitu ya. Yang masuk itu 3 galon, yang keluar itu adalah 2 galon. Ya, jadi sekarang apalagi kita tidak bisa membuat tadi itu adalah dV dikalikan konsentrasi karena volumenya tetap konstan kita keluarkan dari turunannya. Ya, jadi kita punya V dikalikan dC per dt. Ya, nah, sekarang kita tidak bisa melakukan itu. Ya. Jadi yang terjadi di sini adalah 1, konsentrasinya berubah. Ya. Yang kedua, volumenya juga berubah. Ya. Silahkan Anda coba menyelesaikan kasus ini. Ya. Berapa waktu yang dibutuhkan?
Halo, halo. Nah, ini benar nih kalau misalnya Pak soalnya kayak gini. Nah, ini benar Pak. Ini soalnya untuk mahasiswa ITB kayak gini Pak. Saya tertantang Pak dengan ini. Wah, oke, silahkan gitu ya. Jadi sekarang yang kita hadapi kalau misalnya kasus yang pertama kita sampaikan tadi, yang kita selesaikan di pagi hari, kasus yang pertama gitu ya. Itu yang terjadi konsentrasinya atau densitasnya tidak berubah. Ya. Kemudian yang kita selesaikan barusan itu adalah volumenya yang tetap, konsentrasinya yang berubah. Nah, sekarang ini ya, volumenya berubah, konsentrasinya juga berubah. Ya. Jadi soal ini pernah digunakan sebagai ujian gitu ya. Jadi nanti kalau ujian siap-siap ya yang seperti ini. Oke, bagaimana? Butuh berapa waktu? 5 menit? 10 menit? Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Ya, silakan Anda coba terlebih dahulu. Pak, soalnya tidak terlihat. Oh iya, maaf, saya pindah. Ini ya. Oke, halo, ada Pak Hendra di sini? Pak Hendra, Pak Song? Iya Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Gitu ya, Pak Song katanya agak sakit ya? Iya Pak, Hendra, ya? beliau ininya kurang enak kepalanya kan. Aduh, ininya. Agak Iya, tidak bisa Pak nengok. Oh, Pak Songnya ada Pak. Halo, Pak Song. saya di tempat tidur ya. Ini Oh. kepalaku, lehernya nggak bisa nengok. Jadi dengerin aja nih tadi kok. Bagus. Apa Pak? Tengang itu apa ya bahasa Semacam Jawanya? itu. Ya, Oh, semacam itu. Dengan nih. Sudah sejak hari Kamis nih, nggak hilang-hilang. Oh, kalau lama biasanya saya ini Pak. Biasanya kan tengang itu kalau nggak masuk angin ya. Masuk angin, oke lah. Dengan ini mungkin 1-2 hari ya. Tapi kalau sejak Kamis, apa nggak lebih baik diperiksakan Pak? Ya, diperiksakan takut ke dokter, jadi jarak jauh ini periksanya. Disuruh fisioterapis juga jarak jauh aja. Oh gitu. Pakai video, dilihat ini, gini. Oke. Ya, saya nggak mau deket-deket orang dulu. Iya Pak. Dengan apalagi kondisi rumah sakit itu kan. Ya udah. Jadi saya dengerin tadi sambil tiduran. Tidur pun susah. Tidur telentang sakit, miring sakit, tengkurap sakit. Duduk. Aduh. Bukan masuk angin Pak ya? Mungkin juga ada ya pengaruh itu. Tapi harus digerakin terus saja. Ya, mudah-mudahan ini udah getting better lah. Apalagi dengerin kuliahnya Pak Anton. Gimana Pak? Rumit, jelas atau gimana Pak? Jelas, makin jelas karena ini sebetulnya harusnya sudah diajarkan di pengantar teknik kimia ya. Atau di yang sudah yang dinamik mungkin tidak diajarkan betul ya di pengantar teknik kimia. Yang menjadi tugas kita karena kita berhadapan dengan persamaan diferensial. Ya. Itu yang Bagus tadi ininya perlahan-lahan dan mengikuti. Jadi ini sekarang tantangannya makin lama harus makin sulit. Dan lagi tangkinya
berubah bentuk ya. Nah, betul ini ya kita belum membahas yang tangki yang berubah bentuk ya, gitu Ya. ya. Jadi ini apa namanya tantangannya Berubah penampangnya maksudnya. Sorry, maaf. berubah penampangnya. Ya, berubah penampangnya. Ya, ini kan sudah jelas kan. Pak, saya dulu yang ngajar Pak Anton dan Pak Anton sudah lebih baik ngajarnya. Jadi. Hah? Ini operasi. Ya ini untuk diketahui mahasiswa ya. Jadi saya angkatan 98 dan pada waktu itu matek analisis matematika teknik kimia ini yang mengajar itu adalah Pak Song. Sendirian satu kelas ya, satu angkatan. Ya, jadi dulu tidak ada pembatasan terkait jumlah mahasiswa per kelas. Ya, jadi bisa satu angkatan itu bahkan lebih Pak ya, karena ada angkatan yang mengulang. Ya. Betul. Jadi ada angkatan atas saya 97, 96 itu yang mengulang. Ya, jadi ruangannya itu harus dicari ruangan pada waktu ingat itu adalah TVST kalau nggak salah TVST itu penuh. Asalnya 120 mahasiswa yang ikut. Masih ada kok nilainya. Tapi nilainya Pak Anton A. Itu jadi apa namanya? Ini saya kemarin juga ketemu dengan ini Bu Ella. Ella 85? Ya, EKPT Pak. Dengan Melia. Meliana ya. Meliana. Ya kan terus kemudian saya ngobrol-ngobrol. Loh, dosen matek saya juga Pak Song. Angkatan 85 itu. Ya, saya ngajar matek sejak angkatan berapa ya? Pertama kali komputasi proses. Saya keluar dari IBM tahun tahun 80 pertama kali ngajar angkatan 78 itu matek. Prokom. Ya. Prokom dulu tingkat 4 soalnya, tahun keempat. Masih pakai Fortran 4. Terus mengajar dua-duanya kan, paling enak kan ngajar matek dan prokom kan, jadi saling mendukung. Ini ya saya juga masih mengajar itu kan, dengan yang internasional, jadi saling mendukung. Ya. Ini mahasiswanya jadinya nggak bingung dengerin siapa ini. Nggak untuk refreshing Pak, tadi sudah 2 kasus jadinya refreshing inilah. Oke, bagaimana para mahasiswa? Kelas 02 mau ada olahraga dulu Pak Anton tapi nggak jadi. Wah, olahraga apa? Olahraga otak. Oh, kuis maksudnya. Iya, jadi mereka berbahagia kelasnya digabung jadi belum jadi olahraga otak. Ya Pak Indra ya, jadi olahraga otaknya minggu depan lebih sulit pasti. Iya Pak, bisa disesuaikan Pak. Disesuaikan. Sudah beda konsentrasi, beda apa penampang, terus beda penampang nanti Pak. Silakan Pak Anton, sering ganggu. Oke, baik. Bagaimana? Ada dari mahasiswa yang ingin menyampaikan hasilnya? Agak susah juga ya kita kalau misalnya mau menyampaikan hasil ini ya. Misalnya Anda mau inisiatif untuk Pak, saya ini menyelesaikannya seperti ini gitu ya. Susah juga ya dengan ini. Sekarang bisa di-share screen mungkin Pak. Oh, bisa di-share screen gitu ya. Iya. Tapi kalau mereka pakai Word gitu ya. Atau coretan. Bisa pakai PowerPoint Pak. PowerPoint bisa coret-coret di PowerPoint juga. Kalau punya apa namanya whiteboard, mereka punya whiteboard nggak? Kalau MS Team ini ada whiteboardnya nggak sih? Saya install whiteboard terpisah. Oh gitu ya. Ya. Microsoft Whiteboard kan itu. Nggak tahu kalau tapi kalau nggak atau mungkin kalau ditulis tangan juga bisa difoto terus hasil fotonya di-share gitu Pak, share screen bisa. Oke, baik. Ada yang ini berkeinginan untuk share hasilnya? Ya, dari mahasiswa sekalian. Oke, ini juga bagian dari keaktifan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda share gitu ya, Anda dapat nilai keaktifan. Bagaimana? Ada?
Oke, malu-malu gitu. Atau bagaimana? Mau kita selesaikan sama-sama? Atau dijadikan PR? Nah. Mau Coba, kerjain Pak. aja Pak, bahas Pak, saya nggak paham. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya lebih senang kalau misalnya Anda menyampaikan terus terang, Pak, saya nggak paham sama sekali dari model yang dari tadi pagi sampai dengan yang sekarang. Oke, nggak ada masalah kita ini. Jadi memang keterbatasan kita dengan tidak bisa tatap muka itu adalah satu gitu ya. Saya tidak bisa melihat raut muka Anda. Biasanya kan kalau misalnya di dalam kelas yang saya lakukan adalah melihat raut muka. Kalau misalnya mahasiswa ini punya raut muka seperti ini, oh dia sebenarnya sudah paham gitu ya. Tapi ada yang wah ini benar-benar kelihatannya masih kebingungan gitu ya. Nah sekarang susah ini. Kayak kalau Anda menghidupkan semua monitor gitu ya, kamera Anda, bisa-bisa pulsa kita yang tersedot banyak nih, ya. Jadi memang pedang bermata dua ini. Oke, baik. Jadi oke, tadi pertanyaannya itu ada yang belum paham. Itu belum pahamnya di kasus yang tadi atau kasus yang sekarang? Boleh disampaikan? Di yang sekarang Pak kayak nge-stuck gitu Pak. Oh, kayak stuck gitu ya. Oke, baik. Ya. Jadi kita selesaikan sama-sama ya, ini ya. Oke, jadi ini memang kasus yang ya levelnya memang harus teknik kimia gitu, ITB gitu ya untuk menyelesaikan gitu. Jadi tidak ada kasus di mana semua konsentrasi itu akan sama terus gitu ya. Tidak ada kasus di mana konsentrasi yang berubah, level di cairannya itu tetap manteng gitu ya, enggak. Ini. Jadi memang kasus ini adalah kasus yang mendekati kenyataan bahwa nantinya di lapangan gitu ya konsentrasi berubah, nanti levelnya juga berubah. Oke, baik. Ya, nanti tolong dibantu dengan saya ya karena saya tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Bukan melihat dengan jelas, melihat permasalahannya, nanti dibantu angka-angkanya ya. Oke. Saya akan kembali share cam web saya, cam scanner saya. Oke, saya akan mulai dengan menggambarkan yang namanya itu adalah tangki saya. Oke, itu adalah tangki saya. Ya, nah volume dalam tangki, volume cairan dalam tangki itu adalah sebesar 200 galon, benar ya? Jadi ada cairan di dalam tangki kapasitasnya 500 galon, gitu ya. Nah, ada cairan di dalam tangki itu adalah sejumlah 200 galon, gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi itu adalah ada umpan, ya, di mana ini FI-nya itu adalah sebesar 3 galon per menit ya tadi ya? Ya Pak, per menit Pak. Per menit. Oke, nah kemudian konsentrasi fluidanya itu adalah konsentrasi garamnya itu adalah 1 pon ya? Maaf, saya lupa, saya ngeliat dulu ya. Satu apa? Pon, betul Pak. 1 pon per galon. Per galon ya betul. Per galon, gitu ya. Nah, ini F out-nya, gitu ya. F out-nya itu cuma 1 galon per menit. 2 Pak, maaf Pak. Sorry, berapa? 2? 2 galon per menit Pak. Oh. Ya, terus kemudian konsentrasi out-nya, ini konsentrasi in ya. Ini konsentrasi out-nya itu adalah, nah ini yang ditanyakan. Ya, konsentrasi sewaktu-waktu. Oke, jadi ini adalah konsentrasi sewaktu-waktu. Oke, jadi kasus kita ini sedikit lebih kompleks jika dibandingkan dengan kasus yang terdahulu. Gitu ya. Kalau sebelumnya itu ada variabel yang nilainya itu tidak berubah. Contohnya itu adalah ketinggian, gitu ya. Ketinggian di dalam contoh yang keberapa tadi, kedua, gitu ya, itu tidak berubah, ya, sehingga kita bisa membuat cuma DC per
dt gitu ya. Kalau sekarang Anda pahami masuk 3 galon, keluarnya 2 galon. Ya, pasti apa? Pasti levelnya berubah. Pasti volumenya cairan yang ada di dalam tangki juga berubah. Ya. Nah, terus kemudian yang lain lagi itu adalah ya di sini ada yang namanya itu adalah garam. Ya. Ternyata konsentrasi garam ya yang ada di dalam tangki itu berbeda dengan konsentrasi garam yang masuk ke dalam tangki. Ya. Jadi kasus yang kita hadapi itu adalah volumenya berubah atau volume cairan berubah, konsentrasi berubah. Ya. Oke, baik, tidak ada masalah. Apa yang kita lakukan? Kita bikin langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah kita diketahui apa? Ditanyakan apa? Ya, kemudian jawabnya apa? Ya, ini mahasiswa sudah paham semua ya. Jadi permasalahan kita itu adalah permasalahan terkait dengan perubahan volume dan perubahan konsentrasi. Jadi dua-duanya berubah. Ya, yang kita ketahui itu adalah Fi itu adalah sebesar 3 galon per menit. Ya, terus kemudian konsentrasi masuk, konsentrasi garam masuk, ya, itu adalah 1 pound per galon. Oke. Kemudian laju volumetrik keluar itu adalah 2 galon per menit. Ya. Terus kemudian volume ya, air pada saat T sama dengan 0 ya. Saya beri di sini V T sama dengan 0. Artinya apa? Kita pahami bahwa nanti pada saat T lebih besar dari 0, ya volumenya tidak 200 lagi. Ya, jadi ini akan menjadi syarat batas kita. Ya, itu adalah 200 galon. Oke. Kemudian yang ditanyakan itu apa? Ditanyakan itu adalah konsentrasi sebagai fungsi waktu. Nah, ini yang kita tidak ketahui. Gitu ya. Nah, oke, kita mulai jawab ya. Untuk menjawab pertanyaan ini yang ditanyakan apa? C. C itu adalah apa? C itu adalah konsentrasi garam ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buat peneracaan. Peneracaan apa? Peneracaan komponen atau peneracaan total? Komponen. Komponen ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya akan buat peneracaan komponennya, yaitu adalah massa garam masuk ya dikurangi dengan massa garam keluar sama dengan akumulasi. Ini akumulasi garam ya. Akumulasi G. Oke. Ini adalah ini. Oke, kita jabarkan terkait dengan massa garam masuk. Massa garam masuk itu adalah berarti Fi ya. Saya kalikan dengan konsentrasi I sedemikian hingga ya, ini adalah massa garam masuk. F itu adalah volumetric flow, konsentrasi itu adalah pound per volume. Ya, jadi volume nantinya ini akan keluar sebagai suatu satuan massa per satuan waktu. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya, saya kurangkan dengan F out ya, dikalikan dengan C out. Oke, sama dengan DM garam dibagi dengan DT. Nah, ini Pak, kenapa masih dipertahankan DM garam? Ya, nanti akan saya ubah menjadi ini adalah tak lain tak bukan, itu adalah DV dikalikan konsentrasi dibagi dengan DT.
Wah, Pak, sama dengan yang tadi. Memang, gitu ya, karena kita memulai dari sesuatu yang sama. Ya, tapi yang berbeda dengan tadi itu adalah, nah ini nanti nggak boleh ini Anda keluarkan, volumenya berubah-ubah. Oke, kita bikin asumsi bahwa tadi adalah pencampurannya itu adalah homogen. Asumsi yang kita ini adalah pencampuran homogen. Karena pencampuran homogen, efeknya apa? Ya, kita akan punya efek CO ini adalah sama dengan C. Ya, jadi bisa saya sederhanakan di sini, ya, bahwa yang namanya Fi dikalikan dengan Ci, ya, dikalikan dengan Fout dikalikan dengan C, ya, sama dengan dV dikalikan C dibagi dengan dt. Oke, ya, kita bikin analisis derajat kebebasan, tapi nggak perlu kita bikin kayak destilasi kemarin ya. Ya, kita cukup aja pakai dengan menggunakan pemahaman saja. Ya, ada berapa variabel yang kita sedang evaluasi sekarang? 1, 2, 3, 4, kemudian ada 5 dan kemudian ada 6 variabel yang yang tidak kita yang akan kita cari. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau T ini kan variabel bebas, gitu ya. Anda mau bebas ngasih T-nya berapa? Ya, jadi bukan variabel yang kita cari. Yang kita cari itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Itu adalah variabel yang nanti kita perlu definisikan. Fin sudah terdefinisikan, yaitu nilainya itu adalah 3 galon per menit. Ya, 3 galon per menit. Oke. Jadi dari 6 variabel ini kita punya satu variabel terdefinisi yaitu Fin. Ternyata Cin juga sudah terdefinisikan yaitu 1 pound per galon. Ya, jadi 2 variabel terdefinisikan. Fout itu juga sudah terdefinisikan yaitu 2 galon per menit. 3 variabel terdefinisikan. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya punya satu persamaan ini. Ya. Jadi sekarang dari 6 variabel ini saya punya 3 variabel yang sudah terdefinisikan. Ya. Jadi ada 3 buah variabel yang terdefinisikan. Kemudian saya punya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bukan 6 ya, 5 ya. Fi, Ci, Fo, C, kemudian V. Karena ini kan sudah kita anggap pencampurannya homogen. Jadi CO sama dengan C. Jadi bukan 6 variabel tapi 5 variabel. Ya, Fi, Ci, Fo, C, dan V. Ya. Dari 5 variabel ini, 3 variabel sudah kita definisikan, sudah terdefinisikan dalam kasus persoalan yaitu Fi, Ci, dan Fo. Ya. Nah, kita punya satu persamaan, ya, berarti sebenarnya degree of freedom-nya itu masih 1. Ya, jadi kita masih punya degree of freedom 1. Apa yang jadinya kalau misalnya degree of freedom 1? Ya, kita membutuhkan satu lagi persamaan. Ya, kira-kira persamaan apa itu yang nanti akan membantu kita menyelesaikannya sehingga degree of freedom-nya jadi 0. Kira-kira apa? Yaitu kita buat yang namanya neraca massa total. Ya, jadi neraca massa total itu adalah sama dengan massa masuk saya kurangkan dengan massa keluar total ya ini ya. Jadi saya nggak ngelihat mau garam mau air gitu ya, saya nggak ngelihat. Yang penting adalah massa total masuk dikurangkan dengan massa total keluar itu adalah akumulasi total. Nah, sekarang bantu saya untuk mendefinisikan ini. Massa masuk apa? F kali rho. I dikalikan, nah ini dia, rho I. Ya, sama dengan massa keluarnya F0 dikalikan dengan rho keluar.
ya, sama dengan apa ini adalah dm per dt. Ya. Kemudian apa yang saya dapatkan kemarin, kalau misalnya ini ya, ini bisa saya rumuskan menjadi d rho dikalikan dengan volume per dt. Ya. Oke. Ya. Nah, terus kemudian Pak, gimana dengan ini? Nah, kita coba lihat asumsi soal. Di soal itu sudah ada. Ya. Anda sudah mendapatkan di soal. Solution density is assumed to be similar at any salt concentration. Ya, jadi densitasnya, bukan konsentrasi ya, beda ya antara densitas dengan konsentrasi. Meskipun sebenarnya kalau misalnya kita lihat asumsi ini tidak sepenuhnya benar, ya, tetapi dianggap benar apabila konsentrasinya itu sangat-sangat kecil sekali. Ya, tetapi kita ambil aja ini sebagai bagian dari kita untuk menyelesaikan peneracaan total. Jadi solution density is assumed to be similar at any salt concentration. Ya, artinya apa? Ya, kalau demikian, oke, artinya itu adalah ya, saya akan punya rho I itu akan sama dengan rho out, ya, dan sama dengan rho. Ya, jadi rho in itu adalah sama dengan rho yang keluar, ya, bahwa rho ini adalah sama dengan konstanta. Oke, jadinya di sini persamaan satu ini, ya, bisa saya lanjutkan, ya, jadinya adalah Fi saya kalikan dengan, karena ini sudah sama, rho, kita kurangkan dengan F out, ya, saya kalikan dengan rho sama dengan, karena ini konstanta, saya bisa keluarkan rho dV per dt. Ya, rho-nya sudah saya asumsikan konstan, jadi saya bisa coret. Oke, apa yang saya lakukan? Ya, saya pindahkan sebentar ke sini. Jadi saya punya F in dikurangkan dengan F out itu adalah sama dengan dV per dt. Fi berapa nilainya? Bisa dibantu? 3. FO di nilainya? 2. 2, Pak. 2. Ya, dV per dt. Oke, kemudian apa yang saya punya di sini, maka nilai ini adalah saya punya dV itu adalah sama dengan dt ditambah konstanta. Betul ya? Ya, 3 dikurangi 2, 1 gitu ya. dt saya pindahkan ke ruas seberangnya gitu ya. Jadi saya punya sama dengan maaf. Ya, maaf, saya coret di sini, maka dV sama dengan dt. Ya, saya integrasikan, saya dapatkan situ adalah volume sama dengan T ditambahkan dengan konstanta. Oke, nah di dalam hal yang saya ketahui bahwa saya punya V pada saat T0 sama dengan 200 galon, ya, ini akan saya manfaatkan. Ya. Jadi syarat batas pada saat T sama dengan 0, ya, volume cairan yang ada di tangki itu adalah sebanyak 200 galon. Ya, ketika ini saya gunakan, ya, maka saya akan mendapatkan itu adalah V sama dengan T plus konstanta, ya, 200 sama dengan T-nya itu adalah 0 plus konstanta, maka konstanta saya itu adalah nilainya sama dengan 200. Oke,
Jadi saya punya persamaan yang kedua sebagai persamaan jawaban umum, jawaban khususnya itu adalah V sama dengan, ini saya masukkan ya, konstanta ini saya masukkan ke sini ya. Nah, ke situ saya dapatkan itu adalah nilainya itu adalah 200 plus T. Loh, pentingnya untuk apa? Ya, kita punya 5 variabel, kita punya 3 variabel yang diketahui, kita punya 1 persamaan peneracaan komponen, dan sekarang kita punya persamaan V. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Ya, ini saya pindahkan ya, yang ini saya pindahkan ke sini. Jadinya saya punya FI dikalikan dengan CI, ya, dikalikan dengan F out, dikalikan dengan C itu adalah sama dengan DVC per DT. Oke, apa yang saya lakukan? Ini nggak boleh dikeluarin kan? Ini berubah, ya sudah, saya ganti dengan ini. Persamaan 3 ini untuk menggantikan V di sini. Ya, jadinya saya punya F in dikalikan dengan C in dikurangi dengan F out dikalikan C sama dengan D, masukkan ini. 200 ditambah dengan T dikalikan C dibagi dengan DT. Oke, saya selesaikan terlebih dahulu di sini. Ya, jadi saya punya D 200 C ditambah dengan CT bagi dengan DT. Oke, nah ini untuk mempermudah, saya mulai masukkan aja ya. Oke, saya mulai masukkan F in itu berapa? F-nya 3 ya. 3, CI berapa? 1. 1 dikurangi dengan FO-nya 2. Ya, C-nya apa? Yaitu memang yang dicari, jangan di ini. C ya, sama dengan, nah ini saya selesaikan. Ya. Saya selesaikan apa namanya ini, jadinya apa? Kalau penyelesaian yang pertama itu dapat berapa nih? Saya dapat 200 apa? DC dibagi dengan DT. Kemudian yang kedua, ya, nah ini hati-hati nih, hati-hati aturan kalau kita menurunkan 2 variabel, di mana 2 variabel itu adalah variabelnya itu adalah variabel terikat, gitu ya. Kita punya aturan adalah turunkan pertama dan sisakan variabel berikutnya, kemudian tambahkan dengan turunan dari variabel lain. Kemudian sisakan dengan ini. Jadi kalau misalnya saya punya DCT, maka yang saya lakukan adalah saya turunkan terlebih dahulu terhadap C, makanya saya punya T DC dibagi dengan DT ditambah dengan apa? C dikalikan DT per DT. Oke, apa yang saya punya? Saya coret. Oke, yang terjadi adalah ya ini C, ini C. Saya bisa pindahkan. Ya. 3 min 3C. Ya, saya pindahkan ke sebelah kiri ya. Ini ya, C ini. Kemudian apa yang saya lakukan? Ini sama-sama DC, ini sama dengan DC per DT, ini juga sama dengan DC per DT. Ya, jadinya itu adalah 200 plus T ya DC dibagi dengan DT. Oke. Kemudian apa yang lanjut akan saya lakukan? Ya. Saya coba untuk menyelesaikan ini ya. Ini bisa saya pindahkan, saya akan pindahkan semuanya itu ke sebelah kiri, gitu ya. Yang C sebelah kiri, kemudian T itu akan saya pindahkan ke sebelah kanan, gitu ya. Jadi yang saya punya di sini sekarang itu adalah minus DC per, ya,
C min 1 sama dengan ya dt 200 plus T. Benar nggak ini? Betul ya? Betul? Ya, Betul. betul. Betul ya? Ya, betul. Betul ya? Kenapa saya ini? Biar saya nanti ketika saya lengkap tidak keluar negatif, itu aja. Ya. Oke, kalau misalnya benar gitu ya, maka yang apa namanya bisa kita ini itu adalah di sini akan keluar min sepertiga ln C dikurang 1. Oke ya, ini adalah ln 200 ditambah dengan T. Ya, saya integrasikan ya. Ini saya integrasikan plus konstanta. Oke. Nah, Anda punya variabel di sini hanya C, ini hanya T. Oke. Ini adalah jawaban umum. Meskipun saya belum menyelesaikan sampai dengan C sama dengan sesuatu, tapi saya yakin Anda bisa mengerjakannya di rumah gitu ya. Jadi C sama dengan sesuatu. Seperti tadi kasus yang sebelumnya. Gitu ya. Ini jadi nanti tugas Anda itu adalah melanjutkan sampai dengan C sama dengan ya. Dapat dari mana? Ya tinggal Anda apa namanya? Memodifikasi persamaan 3 ini ya atau persamaan 4 ini sedemikian hingga nanti membentuk C sama dengan sesuatu hanya fungsi dari T. Ya. Jadi itu adalah solusi dari kalau seandainya kita punya konsentrasi berbeda ya dan juga kemudian kita punya konsentrasi yang apa namanya yang konsentrasi berbeda dan juga volume yang nantinya akan berubah sepanjang waktu. Oke, ada yang ditanyakan? Pak Anton? Yes, Pak. Ini sedikit koreksi kali ya. Itu bukan nilai batas tapi nilai awal ya mungkin Pak Anton. Oh ya, nilai awal Pak. Ya. Ini saya dikoreksi oleh dosen Prokom nih. Ya, ya. Ada nilai awal yaitu pada saat T sama dengan 0 gitu ya. Volumenya itu adalah volume cairan ya yang saya maksud di sini. Volume cairan itu adalah 200. Syarat awal. Ya, syarat awal. Oke ya. Jadi ini adalah bukan syarat batas tetapi syarat awal. Ya. Pada saat T 0 sama dengan V sama dengan 0. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas dari mahasiswa sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, udah langsung pada diem nih, udah pada capek ya. Oke. Oke, jika misalnya tidak ada, oke ya. Tapi sebenarnya saya ingin apa namanya? Oke, mungkin ini tidak berat, tapi sebagai bagian dari apa namanya perkuliahan ini juga, gitu ya. Ada model yang sebenarnya bisa, ya. Ini ada banyak latihan sebenarnya di dalam slide ini nanti Anda bisa gunakan sebagai latihan ya. Ini contohnya latihan 4 gitu ya. Latihan 4 ini saya dapatkan dari kasus di lapangan gitu ya. Kasus lapangannya seperti apa gitu ya. Jadi pembuatan kaustik 20% itu dilakukan dengan mencampurkan kaustik 48% gitu ya. Slari kaustik 48% dengan menggunakan air. Kaustik itu NaOH gitu ya. Jadi NaOH dan sifatnya itu adalah dia relatif basa. Jadi kaustik itu banyak dipakai kalau di industri kimia untuk menyerap sesuatu yang asam. Ya, contohnya gas asam, gitu ya, H2S. Itu biasanya tidak boleh ada. Kalau misalnya Anda di LPG Anda lah ya, Anda bakar apa di dapur terus kemudian ada H2S, waduh,
itu bisa menyebabkan bau yang sangat-sangat tajam sekali gitu ya, baunya seperti telur busuk ya, dan juga berbahaya. Itu yang lebih penting adalah berbahayanya itu. Oleh karena itu di industri gas, di teknik kimia ini H2S biasanya dihilangkan terlebih dahulu ya, pengotor H2S ini. Caranya apa? Ada banyak metode, salah satunya itu adalah dengan menggunakan kontak antara gas tersebut dengan kaustik ya. H2S itu relatif asam, kalau kaustik relatif basa, jadi pas ketemu itu terjadi reaksi asam dan basa gitu ya. Nah, di industri itu kaustik yang digunakan itu adalah 20%, karena 40% itu terlalu pekat, densitasnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi oleh karena itu harus diencerkan. Nah, pengencerannya itu sebenarnya itu adalah dengan menggunakan metode pengenceran pengadukan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah dalam kasus ini itu ya, ini ada apa namanya, Pak Babar ini bertanya gitu ya. Pak, saya punya dimensi nih. Tangki saya itu sekitar 3,2 meter. Kemudian ketinggiannya 2,6 meter. Jadi itu udah skala industri ya, makanya tangkinya ukurannya besar. Ya. Terus kemudian laju alirnya untuk kastiknya itu adalah sebesar 5 meter kubik. Ya. Laju untuk apa namanya, airnya itu adalah 5,68 meter kubik. Ya. Nah, pertanyaannya itu adalah, Pak, untuk mendapatkan campuran yang seragam itu berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, kalau seandainya saya ingin mendapatkan pencampuran supaya nilai apa namanya, kaustiknya turun dari 48, kan maksudnya 48 kan? Ya, terus kemudian mendapatkan kaustik 20%. Ya, jadi kasusnya itu sama dengan yang tadi ya, yang percampuran yang tadi ya, diasumsikan tidak ada perubahan volume gitu ya, volumenya itu dianggap apa namanya sama ya. Yang terjadi itu adalah Anda punya syarat di sini gitu ya, sebagai kalau ini syarat batas kelihatannya, yaitu adalah pada saat konsentrasi kaustiknya itu mencapai 20% ya. Karena ini pengenceran awalnya dari 48 Anda campurkan dengan air gitu ya, sedemikian hingga Anda mendapatkan kaustiknya itu adalah 20%. Ya, jadi ini dulu betul kita simulasikan, kita hitung gitu ya, hingga mendapatkan waktu pencampuran minimum yang harus dilakukan sedemikian hingga nanti outletnya itu memiliki kaustik yang konsentrasinya itu adalah sebesar 20%. Ya. Nah, ini bisa Anda buat di rumah ya, sebagai bagian dari latihan. Jadi nanti kalau misalnya Anda mendapatkan ujian atau dan lain sebagainya, akan ada banyak cerita-cerita industri di sini gitu ya, yang dimana ini adalah sebenarnya industri kita, industri teknik kimia ya. Jadi nanti tidak usah kebingungan dengan garam, kaustik dan lain sebagainya gitu ya. Memang ini terminologi pertama ya, mungkin kasus-kasus pertama yang Anda hadapi di tingkat 2, tetapi memang Anda harus sudah mulai untuk diperkenalkan dengan kejadian-kejadian ini atau fenomena-fenomena ini. Ini. Oke, baik. Terus kemudian ini yang lain. Nah, ini sebenarnya ya, ini menarik juga nih. Yaitu adalah penguapan kapur barus. Penguapan kapur barus itu merupakan salah satu contoh peristiwa sublimasi di mana terpenoid gitu ya, C10H16O berpindah dari fasa padatan menjadi fasa gas pada kondisi ruang. Menurut data dari API, koefisien sublimitas kapur barus, Anda tahu kapur barus kan ya? Ya. Oke, bagi yang tidak tahu kapur barus, kalau zaman saya dulu kecil itu biasanya digunakan untuk apa namanya, supaya misalnya ya baju kita nggak ini serangga gitu ya, atau apa namanya, pakaian kita gitu ya. Jadi biasanya kelihatannya juga sekarang masih dijual gitu ya, kapur barus gitu ya. Nah, ada yang namanya koefisien sublimasi. Sublimasi itu adalah perubahan dari padatan menjadi gas. Ya, nilainya
sudah ada, kemudian densitas kapur barus juga sudah ada. Ya. Jika diasumsikan kapur barus berbentuk bola dengan diameter 8, ya, tentukan jari-jari kapur barus setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Nah, ini adalah contoh gitu ya, di mana ini adalah kasus yang real gitu ya. Jadi Anda diminta gitu ya, berapa sih jari-jarinya kalau misalnya setelah 5 hari dengan koefisien sublimasi tertentu. Ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Ini sebentar, saya mau tanya dulu. Anda kuliah jam 9, ada kuliah ya? Jam 9? Ada, Pak. Ada, Pak. Aduh, ada kuliah ya. Jadi daripada nanggung gini aja ya. Minggu depan kita itu akan memulai bahasan baru itu ya terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial. Tapi sebelum masuk ke persamaan diferensial, mungkin saya akan bicara kasus ini, penyelesaian kasus ini 1-2 kasus terkait dengan pemodelan sederhana matematika. Kalau misalnya 5 menit kelihatannya ini nanggung deh. Oke, nanti berasa buru-buru kita ini gitu ya. Jadi saya lanjutkan aja di minggu depan gitu ya, sedikit ngambil waktu untuk bagian penyelesaian persamaan diferensial, penyelesaian diferensial order 1 gitu ya, untuk membahas kasus ini. Gitu ya. Mungkin gitu aja ya Pak Hendra ya, Pak Song ya. Biar tidak berasa buru-buru ini. Padahal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk pemodelan itu adalah inti dari pemodelan itu juga adalah mengkorelasikan koefisien apa yang kita ada di dalam persamaan tersebut. Nah, koefisien itu biasanya itu akan tertentukan dari unit yang digunakan olehnya. Gitu ya. Misalnya nih, koefisien itu akan memiliki unitnya itu adalah misalnya dalam kasus ini kilogram per meter kuadrat per detik. Gitu ya. Nah, nanti misalnya contohnya Anda akan ketemu gitu ya, satuannya berbeda. Nah, bagaimana mengelaborasi itu ya terhadap model Anda. Ya, jadi kita akan mendefinisikan nantinya itu adalah dari evaluasi unit yang akan digunakan, gitu ya. Misalnya nih saya kasih contoh, gitu ya. Perpindahan panas itu ada perpindahan panas Fourier dan perpindahan panas Newton. Yang berbeda apa? K-nya, koefisiennya. Ya, kalau ke Newton itu adalah berdasarkan persatuan derajat gradiennya. Ya, tapi kalau misalnya nanti untuk Fourier ya ada persatuan jarak ya, jadi beda ya. Tapi kedua kasus tersebut adalah kasus distribusi panas, jadi sama-sama distribusi panas ya, tetapi memiliki koefisien yang berbeda. Itu adalah satu kasus dan kita mengevaluasi dari mana? Dari mengevaluasi unitnya, dari koefisien yang digunakan. Gitu ya, tapi itu nanti aja minggu depan akan kita bahas terkait dengan hal tersebut. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Song atau Pak Hendra atau Pak Fadli sebelum kita tutup. Cukup Halo? Pak dari saya Pak, terima kasih Pak. Oke ya, sudah cukup ya dari Pak Song juga mungkin ini. Dari Pak Fadli? Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke ya, jadi mungkin untuk pertemuan minggu ketiga ini bisa kita tutup ya, kita ketemu di minggu berikutnya, minggu depan gitu ya, terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Nanti sebelum kuliah kan saya sampaikan video-video yang bisa Anda lihat untuk membantu Anda memahami perkuliahan minggu depan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.